Mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk panggilan ibadah Tuhan yang begitu menyambut kami. Kami berdoa di dalam perenungan firman pagi hari ini, Tuhan menolong kami, memberikan hikmat-Mu daripada Roh Kudus untuk kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh difokuskan. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah dia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan perenungan pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan berkat-Nya. Ya, kita boleh berkumpul bersama. Mari bersama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini yang diberikan sebuah tema, yaitu dinamika reformasi spiritual. Ya, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk saya menceritakan satu kisah. Jadi salah satu daerah di daerah Kalimantan Barat, ada satu desa yang bergereja di sana, dan ada seorang anak, ya anak sekolah minggu, dan dia baru pertama kali untuk datang ke sekolah minggu. Dan pertama dia datang dan disambut oleh orang-orang yang ada di sana, anak-anak yang ikut dalam sekolah minggu. Tetapi menariknya ketika dia mau masuk, anak-anak sekolah minggu bilang kepadanya, maaf, udah gak ada tempat lagi untuk kamu. Jadi dia merasa ditolak dan dia akhirnya menangis. Di depan pintu masuk daripada ruang sekolah minggu, dia menangis di sana. Dia menangis dan datanglah hamba Tuhan di situ. Hamba Tuhannya bertanya, kenapa kamu menangis? Teman-teman bilang di dalam tidak ada lagi tempat untuk saya mau ikut sekolah minggu. Dia menangis dengan sedihnya. Dia seorang anak dan akhirnya dia dituntun oleh hamba Tuhan ini untuk masuk dan mencarikan tempat baginya. Walaupun sempit, kecil ya, tapi tetap disuruh masuk untuk ikut. Dan akhirnya dia senang dan dia bersuka cita atas dia bisa ikut dalam sekolah minggu. Tapi yang membuat sedih lagi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ke depan setelah dia sering sekali untuk ikut sekolah minggu, dia usianya nggak panjang. Dia usianya cuma 2 tahun aja. Dalam 2 tahun itu dia rajin sekali untuk sekolah minggu. Dan sampailah ketika dengar kabar dia meninggal, anak ini, orang berduka. Orang tua berduka, dan yang lebih buat menyentuh hati adalah ketika orang tuanya, mamanya datang ke gereja. Datang kepada hamba Tuhan, memberikan sebuah dompet yang lusuh, kotor. Ya, maksudnya itu punya dia, karena memang tidak banyak. Dan di dalamnya itu ada 5.000 rupiah. Dan ibunya bilang begini, ini dari anak saya, dari tabungannya dia, untuk pembangunan secara khusus ruang sekolah minggu. Supaya ada banyak anak-anak yang bisa ikut di dalam sekolah minggu. Dan itu menyentuh hati hamba Tuhan ini dan membuat dia menceritakannya di dalam gereja kepada seluruh jemaat atas apa yang telah anak daripada ibu ini secara almarhum sudah meninggal, hatinya yang besar untuk gerejanya, yaitu memberikan persembahan 5.000 rupiah dari tabungannya yang dia tabung untuk gereja, secara khusus untuk ruang sekolah minggu. Akhirnya terjadilah suatu gerakan, yaitu mereka membangun untuk secara khusus ruang sekolah minggu. Dari orang-orang terkumpullah uang, akhirnya dibangunlah gedung yang baru. Bapak Ibu Saudara, menarik ketika kita mau berbicara tentang dinamika reformasi. Dinamika reformasi spiritual. Dinamika reformasi spiritual. Oke. Nah, penting untuk kita pahami dahulu ketika kita bicara dinamika reformasi spiritual. Apa itu reformasi spiritual? Karena kita tahu bahwa reformasi secara umum menandakan suatu perubahan di dalam satu gerakan, satu gereja, satu perusahaan, suatu negara. Dan di sini secara khusus yang menjadi sorotannya adalah apa itu reformasi spiritual? Nah, di situ saya mencatat reformasi spiritual adalah suatu proses di mana gereja melakukan pembaharuan dalam kehidupan rohani mereka agar lebih sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, reformasi spiritual ini juga bertujuan untuk mengembalikan fokus kepada Tuhan, memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pribadi lepas pribadi, dan memperdalam hubungan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik, kenapa kita harus bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah mengalami reformasi spiritual, yaitu pembaharuan iman, yaitu pembaharuan hidup sebagai seorang yang mengikut Tuhan. Nah, ketika saya baca salah satu buku daripada Timothy Keller, dia mengatakan bahwa dinamika reformasi spiritual itu pentingnya, di mana kita mengembalikan kepada di hidup kita itu kembali kepada Injil sebagai pusat daripada segala sesuatu dalam kehidupan gereja, termasuk dalam proses yaitu reformasi spiritual. Makanya di dalam bukunya ada dua bagian yang penting yang saya rindu juga bagikan kepada kita. Ada dua hal penting yang menjadi, ada banyak bagian, tapi dua hal penting ini yang mungkin bisa menolong kita untuk mengerti bagaimana reformasi spiritualitas dalam diri kita masing-masing itu bisa terjadi. Yang pertama, dikatakan bahwa Injil itu harus menjadi pusat daripada pembaharuan hidup kita. Pembaharuan apa Bapak Ibu Saudara? Pembaharuan karakter. Pembaharuan apa? Pembaharuan pemikiran kita yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, makanya Timothy Keller di situ menekankan bahwa reformasi spiritual itu sejatinya hanya dapat terjadi ketika gereja, artinya individu kita kembali kepada Injil. Kepada Injil. Injil bukan hanya titik awal iman, tetapi juga kekuatan yang berkelanjutan untuk memperbaharui hati kita, untuk memperbaharui pikiran kita, dan memperbaharui tingkah laku kita sebagai orang percaya. Dan kedua, Timothy Keller juga mengatakan bahwa pembaharuan di dalam diri kita itu meliputi pembaharuan pikiran dan juga pembaharuan hati. Nah, dia menarik Bapak Ibu Saudara. Kembali dia menekankan bahwa dia percaya bahwa pembaharuan yang sejati itu memerlukan transformasi. Transformasi itu hanya perubahan dari yang lama kepada sesuatu yang baru. Ya, secara khusus dalam hal ini, hati kita yang lama, yang rusak oleh dosa, pikiran kita yang kacau, rusak oleh dosa, dibaharui. Dan itu perlu kita memfokuskan kepada Injil. Nah, hal ini sesuai dengan ajaran yang merujuk pada Roma. Seperti dalam petunjuk hidup baru kita, tadi dikatakan bahwa kita harus memperbaharui pembaharuan budi kita. Karena di dalam pembaharuan itu adalah sebuah kunci. Di mana kita mau melewati dinamika proses, yaitu untuk menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu dari Timothy Keller. Dan kemudian kalau begitu, kalau kita paham bagaimana maksud daripada reformasi spiritual, yaitu pembaharuan secara khusus dalam iman kita yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kenapa itu harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penyebabnya. Karena Paulus sendiri di dalam ajarannya, di dalam surat-suratnya, dia mengatakan bahwa masalah-masalah orang percaya hari ini bukan lagi berperang melawan tentara, bukan lagi melawan para politisi-politisi atau penjajah-penjajah, tetapi yang menjadi peperangannya adalah peperangan rohani. Peperangan di mana perbuatan daging itu telah nyata, kata Paulus, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan di situ dia tekankan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tantangan daripada gereja hari ini, bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam imannya. Hal ini yang menjadi tantangan bagi gereja, menjadi tembok bagi gereja, karena tantangan gereja, orang-orang percaya hari ini bukan lagi melawan tentara-tentara, penjajah-penjajah, tetapi melawan diri sendirinya di dalam kedangingan dosa. Itu yang menjadi dari mana titik perenungan dinamika reformasi spiritual itu bisa kita jalani. Ketika kita sadar kita masih memiliki kedagingan dosa ini. Nah, Ibu Saudara, maka dari itu dalam situasi yang kayak gini,
Ya, saya percaya bahwa setiap kita pasti menggumuli problem-problem yang ada yang disebutkan di dalam Galatia tersebut oleh Paulus. Dan bagaimana kita tetap kokoh, bagaimana kita tetap benar-benar mau memperbaharui diri kita di dalam perjalanan hidup kita. Karena dinamika itu kan berbicara tentang proses perjalanan. Dia kadang naik, kadang turun. Itu dinamika. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk merenungkan salah satu bagian kitab kita, yaitu di dalam Nehemia. Nah, perjalanan Nehemia dengan bangsa Israel itu menarik. Makanya dari itu kita sama-sama mau buka Alkitab kita di dalam 3 pasal ini. Yang pertama Nehemia 2 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Nehemia pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Nehemia pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dan kemudian kita baca lagi di dalam Nehemia pasal yang ke-9, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlahnya bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdiri, Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serepia, Bani, dan Kenani, dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkata, Yesua, Kadmiel, Bani, Hafsabnea, Serepia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Kemudian kita baca kembali, yaitu di dalam Nehemia 10, ya, pasal berikutnya, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Di situ berbunyi, dan orang-orang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menarik, kenapa saya ajak kita sama-sama untuk baca ini dari pasal 2 loncat ke pasal 9 ke pasal 10. Nah, karena di dalam proses itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sekarang semua itu tidak akan cukup waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Nah, di dalam bagian ini ada dinamika daripada reformasi, yaitu perubahan spiritual bangsa Israel. Nah, menariknya yang Tuhan pakai di saat itu adalah Nehemia. Nehemia saat itu dia adalah seorang kepercayaan Raja Persia. Dia adalah seorang keturunan Yahudi dan memang tugasnya waktu itu di Persia. Dia adalah seorang juru minuman. Ya, juru minuman ini yang menghidangkan minuman bagi raja. Kalau ada racun dan lain sebagainya, dia dulu yang harus mencicipi sebelum raja. Dan artinya dia adalah orang yang dipercaya raja dan sangat dekat dengan raja. Itu sosok seorang Nehemia. Dan dia
juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang posisinya di saat itu tinggi karena juru minuman raja itu akrab dengan raja. Dan dia di zona nyaman itu, Bapak Ibu Saudara. Di zona nyamannya itu, di tengah kesuksesannya, dan memang di Persia saat itu menjajah bangsa Babel, menjajah bangsa Israel. Ya, karena dalam proses pembuangan bangsa Israel, mereka dijajah lagi sampai 2 kali. Makanya Raja Persia saat itu menduduki, dan posisi Nehemia sebagai juru minuman saat itu, dia digelisahkan oleh Tuhan. Nehemia digelisahkan oleh Tuhan. Kenapa? Ketika dia di tengah keberhasilannya, dia tetap memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari lagi, bangsa Persia itu adalah bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bangsa yang tidak percaya Tuhan, dan bahkan bengisnya minta ampun. Jadi orang-orang menderita dibuat mereka. Tapi menariknya ketika di zamannya Raja Persia, seharusnya Raja Artasasta tadi, bangsa Israel disuruh pulang ke tempatnya, ke rumahnya di Yahudi, secara di Yehuda waktu itu. Tapi mereka tetap dijajah meskipun mereka pulang. Dan posisinya saat itu Nehemia ada di Persia, di kerajaan Persia. Dia sebagai juru minuman. Posisinya udah enak, Bapak Ibu Saudara. Nyaman. Uang pasti masuk terus. Jabatan oke, aman, tidak dijajah. Dan dia menikmati hidup. Tetapi karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia digelisahkan hatinya sama Tuhan. Ketika di dalam saat itu, dia digelisahkan oleh Tuhan ketika dia mendengar bahwa orang-orang Yehuda saat itu mereka sedang ditindas oleh tentara-tentara Persia. Dan tembok daripada Yerusalem itu dirobohkan. Kenapa dirobohkan? Ketika tembok Yerusalem dirobohkan, itu menandakan bahwa wilayah itu udah siap dikuasai musuh. Dan memang saat itu tentara udah kuasai, sehingga mereka ditindas dan mereka mengalami hidup yang tidak enak. Mereka dijajah, dan itu terdengar sampai ke telinganya Nehemia. Dan Bapak Ibu Saudara, menarik. Kenapa? Ketika kita bicara suatu reformasi spiritual, perubahan, yaitu pembaharuan di dalam hal spiritual, itu kadang-kala Tuhan mulai daripada menggelisahkan hati. Makanya di sini reformasi spiritualnya itu dimulai dari kegelisahan hati seorang anak Tuhan, yaitu Nehemia. Tuhan menggelisahkan hatinya ketika di dalam zona nyamannya dia mendengar kabar bahwa orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, yang ada di tanah Yehuda, berada dalam kesukaran, tertindas. Makanya sampai tembok Yerusalem saat itu dirobohkan. Akhirnya tanah-tanah mereka, hasil-hasil panen mereka itu ya dikuasai oleh Persia. Nah, makanya di ayat yang Nehemia pasal 1 ayat 3 di sana dikatakan, dia dengar bahwa orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, yaitu di orang-orang Persia, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak menggelisahkan hati Nehemia agar Nehemia itu tahu, ngerti keadaannya di sana. Ya udah, sekedar tahu. Enggak, tetapi ketika dia digelisahkan hatinya oleh Tuhan mendengar kabar tentang kaum sanak saudaranya mengalami penjajahan lagi, dan disitulah dia merasa sedih. Hanya kalau Bapak Ibu Saudara baca pasal 1, di situ dia berdoa kepada Tuhan dan dia meminta bagaimana Tuhan harus menolong dia untuk saudara-saudaranya. Yang kita lihat pasal 1 sampai pasal 6 itu bercerita bagaimana rencana pemulihan bangsa Israel lewat seorang juru minuman, yaitu Nehemia. Dan kehidupan spiritual mereka dan kehidupan sosial mereka sedang diproses Tuhan. Mulai dari apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan dari langsung hal yang rohani, tapi mulai daripada membangun tembok Yerusalem. Dan kemudian pasal 7 sampai 10 itu momen di mana umat Israel itu dipulihkan secara spiritual dengan Allah.
yaitu secara rohani mereka kembali dipulihkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, titik awal, titik start di mana bangsa Israel dan bahkan kita hari ini orang percaya mengalami yang namanya reformasi spiritual. Dalam panjangnya dinamika ya bangsa Israel, kita tahu mereka dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir sampai mereka dibuang lagi ke Babel, dijajah lagi Persia. Itu dari dinamika yang panjang. Tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan pakai juru minuman untuk membebaskan mereka. Mereka daripada penjajahan-penjajahan itu. Dan dimulai daripada membangun tembok. Dan apa yang Tuhan buat kepada mereka, itu adalah proses dinamika reformasi spiritual mereka. Reformasi yaitu perubahan, pembaharuan mereka kembali kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketika kita di dalam hidup kita, dinamika reformasi spiritual kita rasanya nggak jalan, nggak hidup di dalam diri kita. Artinya ada yang salah dengan hati kita. Makanya di dalam pasal yang ke-9, setelah tembok-tembok Yerusalem, segala bentuk kehidupan sosial mereka mulai jalan lagi, tidak lagi ditindas karena seorang Nehemia adalah utusan raja, di mana bangsa Israel ini berhenti untuk dijajah karena seorang yang dipilih Tuhan, yaitu Nehemia, dan dipakai untuk membangun tembok dan kemudian mengembalikan tatanan sosial mereka. Dan yang berikutnya, Tuhan berbuat kepada mereka bukan hanya sebatas itu, tapi Tuhan mau mereka dibaharui imannya, dibaharui kembali hidup mereka yang bergantung sama Tuhan. Makanya yang pertama, reformasi spiritual itu terjadi ketika kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Makanya seperti bangsa Israel, di dalam pasal 9 itu kita melihat ayat 1 sampai pasal yang ke-30-an itu lebih itu bicara bagaimana mereka itu mengakui kebobrokan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka ini bangsa yang bebal, dari bangsa zamannya mereka dijajah dari bangsa Israel sampai mereka dijajah di bangsa Persia ini. Mereka menyadari bahwa Tuhan itu Allah yang tidak tinggalkan mereka dan mau mengasihi mereka. Tetapi kami sendiri yang bebal, kami sendiri yang tidak mau taat sama Tuhan. Maka di dalam momen ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam momen ini mereka mengaku dosa. Mereka memohon ampun seampun-ampunnya. Dan bahkan mereka mengutuk diri mereka. Mereka mau untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Dan dinamika itu mereka alami bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Dari generasi ke generasi. Bahkan dari generasi nenek moyang mereka memohon ampun. Sampai generasi mereka saat itu. Itulah dinamikanya. Dan dimulai daripada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita melihat bahwa doa pengakuan dosa yang dinaikkan bangsa Israel dan bahkan juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Doa mereka, secara khusus bangsa Israel ini, bukan mau cari alasan atas dosa masa lalu mereka. Maksudnya mereka sudah tahu bahwa mereka bangsa yang bebal di hadapan Tuhan. Dan mereka secara jujur akui nenek moyang mereka itu tidak taat sama Tuhan. Dan mereka akui juga bahwa mereka dari generasi ke generasi itu tidak taat sama Tuhan. Dan itulah yang mereka alami. Mereka sadar sekarang di tengah-tengah penindasan dan bahkan Tuhan tolong lagi saat itu melalui juru minuman yaitu Nehemia. Mereka mengakui dan bertobat kepada Tuhan. Dan inilah suatu pembaharuan yang terjadi Bapak Saudara. Seringkali kita pahami dalam hidup kita pertobatan, tapi diulangi lagi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah dinamika di mana kita berjuang melawan kekerasan hati kita yang mau tunduk sama dosa, bukan mau tunduk sama Allah. Dan itu dialami bangsa Israel dan sampai generasi ke generasi. Dan juga demikian dengan kita. Namun dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, doa ini, doa pengakuan, yaitu pertobatan yang dibawakan bangsa Israel ini, itu menunjukkan bahwa mereka mau kembali sama Tuhan. Mereka mau hidup ikut apa yang Tuhan inginkan.
bagi hidup mereka sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Meskipun mereka berada di dalam saat itu posisinya masih tertindas, tapi mereka percaya ini adalah rencana Tuhan, rencana pemulihan Tuhan. Makanya mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Masih dalam pergumulan kita, pergulatan iman kita. Mari kita bawa hidup kita dalam pertobatan dan lakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan jangan abaikan. Dan hanya berada di dalam zona nyaman. Tapi mau untuk mengkorek hati kita yang semakin hari, semakin mau serupa dengan Yesus. Nah, oleh karena itu, kita menemukan satu relevansinya dalam hidup kita, yaitu perjalanan mereka, iman yang mereka hidupi, dinamika yang dijalani oleh bangsa Israel itu relevan juga dalam hidup kita hari ini. Bagaimana kesadaran akan dosa serta belas kasihan Allah. Jadi ketika kita mengakui kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan atas kebobrokannya diri kita sedang mengakui akan belas kasihan Tuhan. Kayak kita datang kepada Tuhan. Seperti umat Israel yang bersama-sama mengaku dosa. Gereja hari ini, setiap pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk berperan aktif. Untuk mengaku diri di hadapan Tuhan. Bertobat. Baik individu maupun secara komunitas di dalam gereja. Seperti yang kita telah lakukan di minggu-minggu, setiap minggunya. Dan gereja nggak boleh hanya mengandalkan hamba Tuhan. Pemimpin rohani saja ketika mau mengaku bertobat di hadapan Tuhan. Dan itu diberikan oleh Tuhan kebebasan kepada kita untuk datang kepadanya setiap hari. Untuk mengaku akan dosa-dosa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah proses awal di mana kita akan alami yang namanya reformasi spiritual. Di mana iman kita akan naik level. Karena ketika kita ingin bertumbuh tinggi, seperti pohon, dia harus berakar kuat. Dan semakin pohon itu tinggi, semakin banyak angin yang goncangkannya. Demikian juga pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita mengakarkan kuat kepada firman Tuhan, kepada Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita mau berjuang melawan kedagingan itu, yaitu angin-angin yang menggoncangkan kita, supaya kita jatuh terus. Itu yang penting untuk kita lakukan. Bertobat, semakin dekatkan dengan Tuhan, kita terus merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan dalam segala kegagalan kita, dalam segala kelemahan kita sebagai manusia. Tapi saudara, itu dinamika reformasi spiritual. Dan hal itu yang pertama yang penting untuk kita hidupi dalam hidup kita. Dan juga Nehemia 9 ini mengingatkan bahwa perbudakan terbesar, ya itu tadi saya katakan bahwa bukan lagi perbudakan secara penjajahan, politik, dan lain sebagainya. Tetapi perbudakan dosa. Nah, mari kita ingat kembali, warning dalam diri kita. Atau kita berwaspada. Karena iblis itu seperti singa yang menggonggong, yang mengaum, yang siap menerkam. Demikianlah dosa. Demikianlah keinginan-keinginan daging. Makanya kita harus selalu berfokus kepada Allah. Kepada karya keselamatan yang digenapi lalu Yesus. Yang menyelamatkan kita. Yang memberikan kita pembebasan sejati dari dosa. Dan itu perjuangan dan reformasi dinamikanya yang kita harus lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah mengaku, mereka bangsa Israel mengaku, dan memang yang ditekankan saat itu bukan posisi Nehemia, bukan juga posisi daripada penulis kitab ini, tapi yang ditekankan saat itu di pasal 10 adalah orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel untuk hidup bersekutu dengannya. Mereka adalah imam-imam, sebagai istilahnya di dalam kehidupan kita, mereka adalah pemimpin rohani bangsa Israel. Dan mereka di saat itu mau berkomitmen. Jadi ketika selama menjalani proses perjalanan kesadaran akan dosa, dan mereka mengaku akan pertobatan, dan mereka kemudian berkomitmen untuk menjaga kemurnian iman. Nah, kayaknya di dalam Nehemia itu pasal yang ke-10 ayat ke-28-29 di situ. Makanya dalam konteks ini Bapak Saudara, baik itu para imam,
baik itu orang-orang Lewi, baik itu masyarakat bangsa ya Israel secara pribadi, mereka harus bersatu untuk berkomitmen di dalam satu momen mereka menyatakan hidup mereka untuk aku mau ikut Tuhan. Makanya di dalam pasal 10 itu Nehemia dan penulis kitab ini itu terus orang-orang Lewi itu terus menyatakan kepada mereka bahwa dalam kehidupan mereka harus kembali untuk hidup di hadapan Tuhan. Mereka harus pisahkan diri, orang-orang Israel harus pisahkan diri dari bangsa-bangsa asing. Dan mereka harus berjanji dengan sungguh-sungguh menaati hukum Allah yang diberikan melalui Musa. Nah, itu adalah di mana proses dinamika reformasi spiritual mereka. Jadi ketika mereka bertobat, tidak hanya sekadar selesai mengaku salah aja, tapi tindakan berikutnya adalah mereka komitmen. Karena memang proses dinamika mereka di situ tantangannya besar. Orang-orang asing di sana di sekitar mereka itu adalah orang-orang yang tidak kenal Allah, yang menyembah Allah-Allahnya masing-masing dan ribuan Allah. Maka dari itu komitmen untuk taat, untuk benar-benar jaga kemurnian iman. Maka dari itu bagian ini mau juga berikan satu warning buat kita bahwa pengaruh bangsa-bangsa asing atau orang-orang di sekitar mereka itu berpotensi sangat menjerumus mereka ke dalam penyembahan berhala dan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Makanya itu Bapak Saudara, mereka ditegaskan berjanji untuk tidak hanya memisahkan diri dari pernikahan campuran, kalau misalnya orang-orang Israel dan orang Moab dan orang-orang asing daripada sekitar mereka. No, jangan. Karena itu akan membawamu kepada penyembahan berhala. Maka dari itu mereka harus membawa hidup mereka untuk berkomitmen, untuk jalankan seluruh hukum Allah. Itu hukum Allah yang ditetapkan oleh Musa. Gitu. Dengan hati yang tulus. Apakah mudah Bapak Ibu Saudara? Itu proses dinamika yang dialami mereka. Dan saya percaya bahwa tidak dengan instan mereka jalani itu, tidak dengan mudah mereka lalui itu, tetapi ada proses yang panjang dan yang mereka harus hadapi. Kikis pelan-pelan kedagingan itu disingkirkan, dimatikan, dan mau untuk menaati firman hukum Allah itu proses dinamika yang panjang. Tapi bukan berarti itu untuk kita bisa kompromi ya. Tuhan, aku hari ini gagal, besok aja aku taat. No, Bapak Ibu Saudara. Komitmen yang sungguh adalah ketika kita mau melakukannya dengan tulus hati. Tanpa paksaan, tanpa ada dorongan-dorongan yang lain selain daripada keinginan untuk hidup komitmen dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah tindakan yang mencerminkan bahwa kedekatan dengan Tuhan harus dijaga dari segala pengaruh yang dapat merusak kesetiaan kita kepadanya. Artinya apa? Hati kita, pikiran kita, karakter kita setiap hari harus kita jaga. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Dan standarnya kepada apa? Kepada firman-Nya. Dan kepada siapa kita harus menengok ketika kita lemah, lelah, jatuh. Kepada Sang Juru Selamat. Itu Yesus sendiri. Nah, itulah yang akan menyegarkan hati kita. Menyegarkan tulang-tulang kita. Tatkala kita saat itu sudah lelah. Tidak kuat lagi menjalankan komitmen sebagai anak Tuhan. Ikut dalam dinamika spiritualitas itu. Itu Bapak Saudara, sehingga relevansinya ya bagi gereja, bagi setiap pribadi kita hari ini apa? Kita diingatkan bahwa pentingnya menjaga kemurnian iman. Untuk di tengah-tengah berbagai tantangan dunia yang modern ya Bapak Saudara, kita lihat di dalam hidup hari ini ada banyak tantangan gereja. Dan Bapak Ibu tahu dan pilih salah satu bukan pilih pilah-pilah mana-mana tantangan-tantangan yang ada di zaman ini. Dan penting untuk kita sungguh-sungguh komitmen hidup sesuai dengan firman. Ya. Itu standar kebenaran yang kita pegang, yang penting untuk kehidupan. Dan kita harus jauhkan diri dari ajaran atau praktek yang bertentangan dengan Injil. Karena Injil secara memegang
peranan penting dalam hidup kita. Dan itulah menjadi bagian standar pada sentral hidup kita, itu Injil sendiri. Karena ketika kita sudah berada di luar Injil, artinya kita sudah kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak mudah Bapak Ibu Saudara, untuk kita sebagai gereja, sebagai pribadi, murid Tuhan, mau untuk setia menjalankan perintah Tuhan itu memang tidak mudah. Dan di situ juga butuh yang namanya komitmen. Makanya kita diingatkan, yuk jalani perintah Tuhan. Jatuh, bangun. Kita jalani. Dan jangan sampai biarkan kita dipengaruhi oleh dunia yang bisa menyesatkan kita. Dari prinsip-prinsip yang mereka mau tanamkan lewat sosial media, lewat kehidupan hari-hari kita. Dan ini adalah bagian yang penting untuk hidup kita pribadi. Hidup di dalam kekudusan dan tetap berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Makanya pertobatan itu adalah suatu proses dinamika reformasi spiritual di mana kehidupan kita dikuduskan setiap hari. Dan yang kedua, kita komitmen untuk lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Memang reformasi spiritual namanya dinamika ya Bapak Ibu Saudara ya. Dinamika tidak terjadi sekali aja. Sekali selesai enggak. Tetapi itu terjadi dalam proses hidup kita. Dari usia kita yang muda sampai usia yang kita tua. Itu adalah proses di mana kita terus memperbaharui iman kita. Memproses di mana karakter-karakter kita yang tidak serupa Kristus itu dikikis. Dan kemudian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hidup berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus semangat Bapak Ibu Saudara. Untuk jalani dinamika spiritualitas itu. Saya percaya nggak mudah untuk jalan itu. Bahkan saya sendiri sebagai anak Tuhan juga yang terus berjuang. Tapi mari kita semua mau menyerahkan hidup kita untuk diproses oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sesuai panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu sudah diberitakan. Dan biarlah setiap kami digelisahkan hati oleh Tuhan. Untuk kami mereformasi spiritualitas kami. Di tengah konteks zaman kami yang begitu tidak mudah. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja melalui kami. Pribadi lepas pribadi. Agar kami mau mereformasi spiritualitas kami. Sedikit demi sedikit karakter kami yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, dikikis oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan nama Tuhan di bumi ini. Ini doa kami Tuhan, hamba-Mu telah selesai berdoa. Dan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.